Dari Loyola ke Indonesia, layar terkembang ke Yogyakarta. Karena sudah berkumpul semua, yulah kita mulai acaranya. Mari kita mulai bersama acara kita malam hari ini. Baik. Silakan, Kak Kris. Selamat malam dan juga selamat datang untuk Romo, Suster, Bruder, Father, kemudian Ibu, Bapak, dan saudari-saudara semuanya. Secara khusus juga buat rekan-rekan pembaca, penulis, editor, dan juga teman-teman dari Yayasan Basis. Selamat datang di Book Talk. Engkau besertaku, yaitu catatan para fasilitator dan juga peserta latihan rohani pemula. Acara ini luar biasa karena bisa terselenggara berkat kerjasama antara komunitas latihan rohani pemula dan juga Yayasan Basis. Dan pada malam hari ini acara akan dipandu oleh kami berdua. Ada saya sendiri, Kris Mamura, dan juga rekan saya. Mr. Marbun. Dan pada malam hari ini kita akan ngapain aja, Kak? Malam hari ini kita punya beberapa menu. Kita mau berbincang-bincang, tapi sebelumnya kita akan awali dulu Kak Kris ya, dengan doa pembuka ya. Boleh, Kak. Kita sapa Kak Erika. Kak Erika, selamat malam. Erika. Ya, silakan Kak, membawa kami Halo, dalam doa selamat pembuka. malam. Selamat malam Kak Kris, Kak Esther, semua peserta. Mari kita awali di acara kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, puji dan syukur kami sampaikan atas rahmat-Mu, sehingga buku Engkau besertaku telah berhasil diterbitkan. Buku yang berisi kumpulan kisah penyertaan-Mu selama para penulis menjalani latihan rohani pemula. Beragam kisah telah hadir dalam diri penulis secara personal, antara engkau dan para penulis, sesuai dengan karakter diri mereka masing-masing. Kami pun yakin pada proses penulisan, editing, hingga penerbitannya, engkau hadir menyertai kami. Tuhan, pada malam ini kami akan membahas lebih dalam mengenai kisah-kisah penyertaan-Mu yang tertuang dalam buku Engkau Besertaku. Kami berharap buku ini akan menjadi alat pewartaan-Mu untuk membantu sekian banyak orang bergerak mendekat padamu. Ya Tuhan, berilah kami waktu untuk percakapan ini. Bantulah kami untuk melepaskan diri dari kenyamanan dan kesibukan pekerjaan untuk sepenuhnya hadir bagi setiap orang di sini. Berilah kami kemurahan hati untuk mendengarkan dengan penuh keterbukaan, kebijaksanaan untuk memahami apa yang kami dengar, dan kekuatan untuk siap diubah oleh apa yang dibagikan. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara webinar ini ke dalam penyertaan-Mu. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan lagi ke MC-nya. Silahkan Mas Kris dan Mbak Esther. Makasih. Terima kasih, Kak Erika. Baik, Mas Kris. Selanjutnya kita akan ada apa aja hari ini? Hari ini agendanya lumayan padat. Selain kita juga nanti akan mendengarkan pembukaan dari Romo Marwan, kita juga nanti akan ada pembacaan 2 judul sebenarnya, dan juga nanti kita akan menyapa 2 pembaca kita. Nah, siapa pembaca kita itu yang kita nanti akan ajak dialog secara interaktif, masih kita rahasiakan namanya. Kita juga nanti akan semacam mendapatkan mungkin penguatan dari Romo Sunu yang terima kasih banyak karena sudah bergabung dengan kita. Namun sebelum kita menyapa para pembaca kita, lebih dalam kita juga menggali apa saja sih yang ditulis oleh para penulis dan juga pengalaman para pembaca. Kita akan mendengarkan beberapa patah kata dari siapa, Kak? Baik, kita sambut prolog editor dari buku Engkau Besertaku. Kita sapa bersama Romo Antonius Sumarwan, SJ. Halo, Selamat malam, Romo Marwan. Selamat malam, Kris dan Esther. Silakan, Selamat malam. Ya, selamat malam teman-teman semua. Kita bergembira malam hari ini bisa bertemu dalam ruangan Zoom ini. Kita ingin
mendialogkan, membicarakan, membagikan pengalaman membaca buku Engkau Besertaku ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bercerita sedikit tentang buku ini, mungkin bertolak dari judul yang ada di samping saya itu. Judulnya seorang kusir delman gitu. Mereka yang biasa menggunakan atau mereka yang sudah mengikuti latihan rohani pemula akan tahu bahwa kita biasa menggunakan perumpamaan atau metafor bersepeda tandem dengan Tuhan, atau latihan rohani pemula yang kita laksanakan itu ibarat kita naik bersepeda tandem bersama dengan Tuhan gitu. Lalu ya kadang kita berada di depan atau seringkali Tuhan di depan yang membimbing kita ikut di belakangnya mengayuh bersama Tuhan, tapi kadang Tuhan mempersilahkan kita berada di depan gitu. Bersepeda tandem dengan Tuhan. Ya gambarannya ada dua pihak yang di situ, kita bersama dengan Tuhan. Itu. Nah, waktu kita mencari cover untuk buku ini dari editor kita, Siska, itu menawarkan beberapa gambar, dan salah satu gambar yang ditawarkan adalah ya ini gambar yang ada di samping itu, seorang kusir dengan apa itu, kalau kita mau istilah delmannya itu. Terus sebenarnya saya mencari ada kayak yang bersepeda tandem dengan tadi ya, bersepeda tandem dengan Tuhan, dicari dua sosok gitu, yang satu menggambarkan kita, yang lain menggambarkan Tuhan. Tapi ini hanya satu orang gitu, terus gimana ini lalu tandemnya gimana gitu. Tetapi kemudian ketika saya renungkan lebih dalam, ini bisa juga menggambarkan perjalanan mereka yang mengikuti latihan rohani pemula itu. Dan di sini Tuhannya tidak kelihatan. Tetapi justru dalam saat-saat Tuhan tidak kelihatan itu tetap ada pengalaman bahwa Tuhan menyertai. Dan justru saya kira itu salah satu yang coba kita tumbuhkan dalam latihan rohani pemula itu, pengalaman, keyakinan, tetapi juga lebih-lebih tadi pengalaman bahwa Tuhan menyertai aku juga ketika tampaknya dia tidak kelihatan. Atau dalam pengalaman-pengalaman masa lalu di mana kita tidak mengenali Tuhan lewat pengolahan latihan rohani pemula, lalu kita bisa menyadari Tuhan yang menyertai itu. Dengan demikian, gambar ini juga bisa berbicara bahwa ya, juga pada saat-saat kita mungkin tidak begitu menyadari Tuhan, Tuhan hadir di sana. Dan kata-kata dalam buku ini memang Engkau besertaku, ya, ini gambaran dari apa yang disampaikan oleh para penulis latihan rohani, penulis yang membagikan pengalamannya, sebagaimana tadi juga dinyatakan dalam doa pembuka. Dan moga-moga kata-kata Engkau besertaku ini tidak hanya menjadi pengalaman bagi para penulis, kita semua yang membaca pengalaman ini, moga-moga juga bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai para penulisnya. Tetapi dari situ dengan membaca, kita juga bisa mengenali, oh Tuhan juga menyertai aku. Engkau besertaku ini juga menjadi kata-kata pengalaman para pembaca. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang sudah membagikan pengalamannya, yang sudah diterbitkan dalam buku ini. Masih banyak, ada puluhan lagi rekan-rekan yang sudah membagikan pengalamannya, namun belum kita masih berproses untuk mempublikasikannya.
entah nanti lewat buku, lewat artikel, juga lewat artikel di majalah online macam itu. Tapi kita terus akan membagikan pengalaman ini sehingga menjadi warta gembira bagi banyak orang. Lalu saya berterima kasih secara khusus kepada rekan-rekan editor yang membantu sehingga buku ini bisa terbit, khususnya kepada Anastasia Petria yang dengan tekun mengawal proses ini sebagai koordinator, lalu Sus Dewi, Robin, Susan, Yohana, dan juga Yuliana Tan, dan tentu saja juga terima kasih kepada teman-teman di Yayasan Basis yang juga membuat buku ini bisa terbit, khususnya kepada Siska. Dan juga sekali lagi terima kasih semua yang sudah terlibat dalam buku ini, dan moga-moga dengan membaca buku ini, dengan mengikuti acara dialog malam hari ini, kata-kata engkau besertaku itu menjadi kata-kata dan juga pengalaman kita bersama. Demikian dari saya, dan selamat berdialog, selamat berbagi. Tuhan beserta kita. Baik, terima kasih banyak Romo Marwan. Wah, Kak Kris, ini baru disampaikan Romo Marwan saja sudah banyak yang membuat kita tertarik ya. Baru gambar delmannya saja dan judulnya. Romo Baru Marwan kulitnya ya Kak ya? ya, sudah begitu banyak rahmat ya. Sudah bisa berimajinasi kira-kira isi bukunya seperti apa. Betul. Ya, baik. Selanjutnya kita punya apa ini Kak Kris? Iya. Terima kasih, betul tadi Kak Esther, baru kulitnya saja kita mendapat banyak sekali inspirasi dan semacam berkat juga ya, peneguhan juga. Apalagi dari isinya ya, ada kulit, ada juga isinya. Berikutnya kita akan coba menyapa dan juga mendatangi beberapa judul dalam buku ini, tapi kita nanti tidak akan melakukannya sendiri. Sebelum kita berdialog dengan dua pembaca kita juga akan meminta kesediaan salah satu rekan kita, yaitu Bu Bey, nanti yang akan membacakan salah satu judul. Judul ini ditulis oleh rekan kita, yaitu Valentina Monica, dengan judul Aku Jatuh Cinta Kepadamu Lagi. Nah, Mu-nya ini siapa dan kenapa lagi? Nanti Bu Bey yang akan menceritakannya. Bu Bey, silahkan. Silakan, Ya, Bu. terima kasih Kak Kris dan Kak Esther. Baik, kita akan membaca buku salah satu tulisan yang sudah terpilih ini. Aku jatuh cinta kepadamu lagi. Ditulis oleh Valentina Monica. Tuhan, aku tak sanggup lagi menjalani semua ini. Sungguh, aku tak kuat, jeritku dalam tangis. Aku meringkuk di bawah tempat cuci piring karena aku tak ingin si sulung tahu kesedihanku. Aku akan menangis sepuasku, setelah itu bangkit lagi, begitu pikirku. Tapi kenyataannya tidak demikian. Selama beberapa minggu aku terpuruk meski tetap berusaha mengurus anak, suami, dan rumah dengan baik. Maka semua terlihat baik-baik saja. Namun aku sudah tak sanggup membohongi diriku sendiri, memperlihatkan bahwa keluarga kami harmonis. Padahal jauh dari itu. Aku serasa ditemani bom waktu yang tak tahu kapan akan meledak. Sampai pada suatu hari, aku mengabari seorang kawan suatu info tentang misa offline. Aku tahu dia sangat rindu misa di gereja, tapi belum terdaftar di lingkungannya. Entah kenapa dia menginformasikan kepadaku tentang latihan rohani pemula LRP Season 6. Dia mengatakan bahwa ini program bagus, membantunya memahami mana yang baik dan yang jahat, bahkan si jahat yang menyamar. Dia mendesakku untuk ikut walaupun dia tak tahu apa yang sedang kuhadapi. Aku enggan menceritakan masalahku. Masalahnya sudah banyak. Aku tak mau membebaninya. Ketika aku bertanya teknis
penelitiannya, dia hanya mengatakan bahwa tidak apa-apa kalau ada yang bolong. Toh sudah berusaha. Kuiyakan saja dulu. Meskipun belum tahu kapan acaranya. Ternyata beberapa hari kemudian, dia mengirimiku link pendaftaran. Melihat jadwalnya, jujur, aku tak yakin bisa menjalaninya. Setiap hari berdoa, setiap minggu percakapan rohani, ada menulis refleksi. Astaga, banyak tugas harian yang harus kukerjakan. Belum lagi dua anak ini selalu menempel seperti perangko. Bagaimana bisa aku menjalani jadwal tambahan seperti itu? Sungguh tak yakin, tapi entah kenapa, akhirnya aku mendaftar juga. Rasanya aku seperti ditarik oleh suatu magnet ketika mendengar lagu pengantar sebelum mengisi Google Form. With you. I'm always with you. You hold me tight. Your hand in mine. You bring all things to a good end. Far away from you, life is not life. Ya, hidup yang kujalani sekarang bukanlah hidup, tapi mendekati neraka. Tampaknya aku tidak tahu bagaimana seharusnya hidup ini. Aku ingin tahu hidup seperti apa yang sebenarnya Tuhan mau berikan kepadaku. Agenda pertama LRP pun tiba. Aku mengikutinya sambil off-cam dan mengerjakan tugas harian. Aku mengurus anak dan rumah sendiri, apalagi pandemi seperti ini, riskan untuk memakai jasa asisten rumah tangga yang pulang sore. Si sulung yang kadang membantuku menjaga adiknya, sehingga aku bisa fokus menyelesaikan tugas harian lainnya. Nah, tampaknya aku kurang teliti membaca jadwal. Aku mengira mengikuti panduan berdoa itu dilakukan hari Seninnya. Ternyata masih minggu depannya setelah agenda kedua. Jadi, aku melakukan panduan doa minggu pertama itu 2 kali. The moment of truth. Itulah yang kualami pada doa minggu pertama. Aku teringat orang-orang yang mengasihiku dengan tulus. Tapi sayangnya, mereka telah tiada. Saat aku berumur 6 tahun, aku diasuh oleh kakek nenekku agar aku dapat bersekolah Katolik. Mereka sangat mengasihiku, selalu memberi perhatian dengan tulus tanpa pamrih, melihatku secara utuh tanpa menghakimi. Hingga SMP, aku tinggal bersama mereka dan mereka selalu menjadi rumah bagiku ketika liburan sekolah. Kakek meninggal tahun 2010. Pada pertengahan tahun 2021, nenek juga meninggal. Menjelang akhir tahun 2020, 2 orang kawan diskusi pun meninggal. Sungguh, momen yang berat bagiku. Ditinggalkan orang-orang yang berarti bagiku dalam waktu yang berdekatan. Makin sedih hatiku mengenang mereka. Aku rindu mendengar mereka memanggil namaku, memperhatikanku. Aku kangen mengobrol ngalor ngidul, habiskan waktu bersama mereka. Mengingat mereka membuatku menyadari rasa kehilangan yang kukira sudah pulih. Ternyata rasa itu hanya kutinggal saja, berharap waktu akan memulihkan. Tetapi masih menganga dan meledaklah tangisan rindu yang menyayat hati. Dalam lubuk hatiku paling dalam, aku belum bisa menerima rencana Tuhan ditinggalkan orang-orang yang mengasihiku dengan tulus. Rasa sakit penyakit mereka diangkat, itu saja yang kuyakini, meskipun tak tahu bagaimana hidupku akan kujalani tanpa cinta dari mereka. Aku membohongi diriku sendiri dengan ilusi positivity yang kubuat dan melanjutkan hidup tertatih-tatih tanpa cinta yang tulus. Pada doa kedua,
Aku merasa dihibur Tuhan ketika aku mengucapkan, "Aku damai berada di sampingmu." Aku merasa malu karena Tuhan mendekatiku. Aku merasa sungguh tak layak dicintainya. Aku telah menjadi pribadi yang aku sendiri tak mengenalinya, menjadi seperti monster yang kerap menyakiti orang-orang di sekitarku. Namun dia duduk di sampingku, menungguku bercerita. Dia hanya mendengarkan saja, tak berbicara apa-apa, tak menghakimiku juga ketika aku datang padanya hanya ketika ada masalah yang tak dapat kuselesaikan. Ketika masalah selesai, aku pun meninggalkannya seperti habis manis, sepah dibuang. Tapi tanpa aku sadari, dia selalu menyertaiku dan tak membiarkanku sendirian. Dia mengirim orang-orang baik seperti fasilitator dan teman-teman percakapan rohani untuk mengajakku bangkit dari kubangan penderitaan yang kubuat sendiri. Memasuki doa minggu-minggu berikutnya, aku diingatkan kembali momen awal ketika berjumpa dengan Tuhan melalui teks doa dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat ini adalah ayat yang menarik perhatianku pada tahun 2008. Waktu itu aku mengikuti kursus evangelisasi pribadi. Aku ikut kursus ini karena ingin mencari jawaban dari Tuhan atas permasalahan cinta yang baru kuhadapi. Tuhan memberikan penghiburan ketika aku belajar mengenai firman Tuhan dan boleh melayani Dia. Tuhan juga memberikan pasangan hidup yang seiman. Kami pun menikah dan dikaruniai anak pada tahun 2013. Namun sayangnya, fokus hidupku berubah. Aku lebih berfokus pada anak dan suami. Aku tidak lagi belajar mengenal Tuhan, juga tidak melayaninya. Karena tak berakar dan bertumbuh dalam Dia, aku menderita. Aku berusaha mengurus anak, suami, dan rumah dengan sebaik-baiknya. Namun aku tak pernah baik di mata suami dan anakku. Aku sangat berharap mereka membalas cintaku itu dengan sikap manis mereka. Tapi yang kudapat hanyalah perlakuan tidak menyenangkan. Aku merasa diriku ini tak berharga, padahal aku telah berkorban banyak untuk mereka. Aku cinta, perhatian, dan apresiasi dari pasangan dan anak, tapi itu tak kudapatkan. Aku merasa putus asa. Hidupku menjadi tak bermakna. Untuk apa aku hidup jika aku disakiti terus? Aku hanya menjadi robot, menjalankan rutinitas sehari-hari tanpa semangat. Kutinggalkan kegiatan rohani karena takut anakku mengganggu di sana. Kalau di gereja saja, aku dan anak sering di luar karena suara anakku cukup keras. Takut mengganggu kekusukan mereka yang berdoa. Selama beberapa tahun, aku menjauhinya. Ternyata keputusanku itu salah. Tapi dia selalu menunggu dan menumbuhkan kerinduanku untuk kembali. Ya, it's time to come back to him. Menyelesaikan LRP tak berarti hidupku langsung menjadi baik. Badai permasalahan tetap ada. Suami dan anak terkadang masih tak membalas cintaku sesuai dengan yang kuharapkan. Konflik-konflik dengan pasangan serta anak masih terjadi dan kadang meruncing. Aku masih belum dapat mengendalikan diri ketika berkonflik dengan suami ataupun dengan anak. Kami masih saling menyakiti. Yang membedakannya adalah
bagaimana aku menghadapi badai itu. Aku berusaha menyadari perasaanku, berusaha tak hanyut dan berpegang pada tangan Tuhan. Ini tak mudah, karena itu harus dilatih. Practices make progress. Aku meminta maaf, mengakui kesalahanku, dan berusaha memperbaikinya. Aku berusaha mengasihi mereka tanpa berharap mereka mengasihiku juga, karena cinta dan rahmat Tuhan itu sudah cukup bagiku. Perubahan lain yang kualami adalah berusaha hidup menanggapi cintanya. Puji Tuhan, sejak bulan Oktober sampai bulan Februari ini, Tuhan memampukanku untuk menerima sakramen tobat secara rutin. Tuhan benar-benar ingin aku hidup menyenangkan hatinya. Pada kesempatan lain juga, Tuhan membukakan jalanku untuk pelayanan lagi. Pelayanan awal yang kulakukan dulu sejak SD, menjadi lektor. Setelah vakum hampir 9 tahun, Tuhan panggil lagi. Aku merasa bahagia. Tuhan memberiku kesempatan lagi untuk menjalani hidup baru. Kehidupan doaku juga tak langsung membaik. Aku masih sering berdoa satu arah, bercerita ini itu padanya, meminta ini itu padanya. Aku hanya ingin didengar. Tetapi yang aku selalu kagum padanya adalah dia selalu berusaha menarik perhatianku supaya aku tahu maksudnya. Melalui kejadian-kejadian hari demi hari, entah kiriman pesan WhatsApp, artikel yang tak sengaja kutemukan di Instagram, percakapan dengan seorang kawan, aku merasa Tuhan berbicara padaku, menjawab pertanyaan-pertanyaanku, menggugah rasa ingin tahuku untuk lebih mengenal Dia. Seumur hidup, aku baru merasakan perasaan menggebu-gebu seperti ini padanya. Bagiku, LRP ini merupakan cara Tuhan untuk membuatku jatuh cinta lagi padanya. Membuatku merasa dicintai secara utuh lagi. Cintanya membebaskanku dari penderitaan yang kualami selama hampir 10 tahun. Menyadarkanku untuk fokus kepadanya, membantuku mengubah cara pandangku tentang permasalahan yang ada, membimbingku memahami apa yang utama dalam hidup ini, apa yang menghambatku untuk mendapatkan hidup yang Tuhan mau untuk kujalani. Aku terlahir dengan tujuan yang Tuhan beri karena aku adalah ciptaannya. Tujuan ini perlu ketemukan dalam hidupku yang hanya sementara ini. Tujuan hidupku adalah menjadi partnernya untuk membuat dunia lebih baik melalui peranku menjaga anugerah yang Tuhan titipkan kepadaku dengan menjadi seorang istri bagi suamiku dan ibu untuk anak-anakku. Kesadaran ini membimbingku untuk lebih bertanggung jawab dalam mengasihi mereka dalam segala keadaan. Sungguh tidak mudah, dan aku ingin sekali untuk lari jika mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari mereka. Namun Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya kepadaku agar aku dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Semua orang diberi kehendak bebas oleh Tuhan, sehingga dapat menerima atau menolaknya. Namun dalam lubuk hati terdalam, ada kerinduan besar untuk menanggapinya. Aku bisa saja lari darinya berulang kali, tapi yang aku tahu, Dia akan selalu menangkapku dengan cintanya. Dia telah membuatku jatuh cinta kepadanya berulang kali. Sekarang giliranku berkomitmen untuk selalu hidup dalam cintanya seumur hidupku. Fall in love, stay in love.
It will decide everything. Saya kembalikan kepada Kak Esther dan Kak Kris, silahkan. Wah, bagus sekali ya Kak Esther. Ya, terima kasih Bu Beis. Terima kasih Bu Jatuh Beis. cinta lagi ya. Delmannya membawa kita jatuh cinta lagi. Jatuh cinta lagi. Yes. Meskipun kita lari ke sana, lari ke sini, tapi toh pada akhirnya Tuhan akan menangkap kita lagi ya. Betul. Ternyata terjawab sudah. Yang dimaksud itu adalah Tuhan, dan lagi itu adalah jatuh cinta lagi ya. Seperti judulnya. Jatuh cinta kembali ya. Jatuh Delmannya cinta sudah kembali. membawa jatuh cinta loh. Iya, Nggak terlihat tapi terasa. betul sekali. Dan kita juga tadi bisa merasakan ini ya Kak, semacam transisi atau perjalanan batin dari si penulis Bu Valentina sebelum beliau mengenal LRP, kemudian yang ditandai dengan relasinya dengan pasangan dan anaknya yang cukup unik, kemudian setelah beliau bertemu LRP, melakukan pengolahan batin sampai akhirnya kemudian selesai mengolah batin, dalam tanda kutip selesai lewat LRP. Yang kita lihat juga ada proses pemulihan dan juga proses semacam pertobatan juga di dalamnya. Dan menarik juga karena pada akhirnya si penulis Bu Valentina sendiri menanggapi cinta Tuhan, tidak lari terus, lari ke sana atau lari ke sini. Wah, seru sekali ya Kak. Tetap memegang kendali delmannya ya. Bersama Betul Tuhan. sekali. Betul. Baik Kak Kris. Itu salah satu isi dari buku itu ya Kak, Engkau Besertaku. Itu baru salah satu. Masih begitu banyak cerita di dalam buku itu. Masih. Tuh, cuman karena waktu kita terbatas ya Kak Kris ya, sehingga kita nggak bisa membacakan semuanya. Betul. Selanjutnya Kak Kris, kita mau apa nih setelah udah mendengarkan satu isi bacaan dari buku Engkau Besertaku? Iya, betul sekali Kak Esther. Jadi di dalam buku tersebut ada 21 penulis sebenarnya yang berkontribusi. Dan yang baru kita dengarkan adalah salah satunya. Setelah ini kita akan serahkan kepada audiens untuk membaca sisanya ya Kak ya. Dan untuk merasakan pengalamannya. Seru loh ya kan? Seru Betul ya Kak ya? Silakan para audiens bisa melanjutkan membaca di rumah semua cerita yang terdapat di dalam buku itu. Betul. Setelah ini kita akan menyapa dua pembaca kita. Ada siapa aja Kak? Baik, kita akan mendengarkan refleksi mereka yang sudah membaca buku Engkau Besertaku. Kita punya 3 orang ya Kak Kris, tapi Betul. satu hari ini nggak bisa hadir, tapi akan kita bacakan nanti hasil refleksinya. Akan kita bacakan. Yang pertama, kita akan sapa Kak Erwin Susilo. Kak Erwin, selamat malam. Malam. Ya, silakan Kak. Malam Kak Esther. Ya, menentukan apa nih ya? Nama saya, nama saya Erwin, Erwin Susilo lengkapnya, biasa dipanggil Erwin. Itu aja kali ya. Baik, kalau boleh bertanya Kak, kira-kira sudah pernah ikut LRP atau mengenal apa yang mengenai LRP? Tahu apa mengenai LRP? Saya pernah diajak ikut LRP, tapi waktu itu saya memilih untuk tidak ikut dulu. Bukan nggak ikut dulu sih, belum mau ikut. Ya belum mau ikut gitu ya. Saya belum mau ikut waktu itu tahun berapa ya? Setahun atau 2 tahun yang lalu lah. Pokoknya masa-masa pandemi lah gitu ya. Tapi terus kemudian saya pernah ikut yang namanya Caminar con Inigo, berjalan bersama Santo Ignatius ya. Itu semacam apa ya? Ya memang pas saya diajak waktu itu, pas kebetulan saya juga lagi kosong gitu ya, lagi pengen ikut acara, ya lagi pengen ikut acara rohani lah gitu ya. Dan kan waktu itu masih pandemi, terus acara lewat Zoom ya saya ikut aja gitu. Itu sih pengalaman saya dengan apa ya. Nah, ternyata peserta CCI waktu itu, peserta Caminar con Inigo itu banyak yang alumni LRP. Itu kemudian saya tahunya lebih banyak di situ. Ya, oke. Jadi pertama nolak dulu ya Kak, habis itu ikut Caminar ya. Oke, lalu aku dengar-dengar katanya ditawari buku Engkau Besertaku. Itu gimana lagi Kak ceritanya? Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, Romo,
suster, saya belum pernah ikut LRP, saya waktu itu pernah diajak ikut LRP, tapi kemudian saya waktu itu menolak karena ya lagi sibuk-sibuknya lah gitu ya. Terus kemudian teman yang mengajak saya ini kemudian juga mengajak saya ikut suatu saat, kemudian agak lama sih itu ya, nggak langsung gitu ya. Ngajak saya ikut Kaminal Inigo itu sekitar bulan Mei tahun lalu, bulan Mei tahun 2022. Di sana kan bentuknya kayak ada apa ya, pertemuan berjalan bersama Santo Ignatius gitu ya. Saya nggak boleh bocorin nggak ya? Nggak boleh bocorin kali ya. Jadi ada kayak apa istilahnya, bincang rohani setiap 2 hari sekali kalau nggak salah, saya ingat 2 hari sekali. Waktu itu prosesnya 2 minggu gitu ya. Cuma ketika bincang rohaninya itu teman-temannya berganti-ganti. Tapi anyway ya saya menikmati itu prosesnya. Nah, kemudian ketika saya ada pertemuan bincang rohani gitu ya, ketemu sama sharing pengalaman berjalan bersama Ignatiusnya itu, ya saya menikmati sharingnya. Lalu kemudian beberapa peserta menawarkan saya untuk, kalau memang asik ikut lanjut nanti ikut ARP gitu ya. Cuma pada waktu itu memang saya belum tertarik. Nah, lalu lanjut sampai suatu saat, ya belum lama ini sih gitu ya, teman saya yang sama ini menghubungi saya, menawari untuk meresensi buku. Nah ya buku ini, buku Engkau Pesertaku. Dia tulis begini, Win mau nggak bantu resensi buku? Kalau mau nanti bukunya saya kirim gratis. Nah, saya lihat tulisannya kan ada isinya, ya, dan saya buku gratis ya. Karena saya memang suka baca buku, ya sudah saya iyain aja. Gitu. Dan ya kemudian saya baca bukunya. Oke, saya cut sebentar. Bapak Ibu Ya. sambil mendengarkan cerita Kak Erwin, Bapak Ibu boleh bertanya loh ya. Mengenai sharing Kak Erwin, silakan ditulis di kolom chat. Nanti akan kami bacakan. Oke, kita lanjutkan kembali ya Kak Erwin ya. Iya, Esther. Lalu setelah membaca itu, awalnya kan gratis ya Kak. Allah Ya. memang punya cara tersendiri ya kalau menyentuh orang ya. Pertama ditawari lari ya, LRP, lalu Kaminar ikut, ditawari buku lagi sama Allah. Allah nggak berhenti bekerjanya. Lalu ketika membaca itu, kenapa ingin terus membaca Kak? Kenapa nggak baca satu dulu udah selesai? Kenapa tertarik ingin membaca sampai selesai? Membaca sampai habis ya karena mesti membuat resensi kan. Oh, oke. Karena dituntut ya. karena harus menulis resensi ya saya baca habis gitu ya. Padahal waktu itu agak mepet sih. Kalau nggak salah dikasih waktu tanggal 12 Februari, tanggal deadline-nya. Bukunya baru nyampe hari Jumat. 12 Februari itu hari Minggu, saya ingat gitu ya. Bukunya nyampe hari Jumat gitu ya. Tapi yang menarik buat saya ternyata ketika membaca satu cerita lalu mengalami apa ya, ketika saya membaca itu berasa sih gitu ya, ada sentuhan kayak tadi yang sudah dibacakan sama Bu B, itu kan ada pengalaman perjumpaan dengan Allah yang menyentuh gitu ya. Lalu dari satu cerita kemudian ke cerita berikutnya, dan walaupun cerita permasalahannya berbeda-beda, setiap orang yang menulis di situ berbeda-beda, tapi kemudian cerita yang disampaikan itu selalu ada benang merahnya, sentuhan kasih Allah yang terjadi melalui latihan rohani pemula. Dan judul buku itu Engkau Pesertaku, engkaunya kan berarti Tuhan gitu ya, Tuhan besertaku, itu rasanya pas banget. Kesimpulannya ya memang Tuhan beserta kita selalu. Itu yang saya rasakan. Oke, baik Kak Erwin. Kak, aku ada membaca sedikit statementnya Kak Erwin dari review buku. Bahwa tidak perlu takut untuk nyemplung ke dalam kolam bernama latihan rohani pemula. Kenapa ada ketakutan, Kak? Nah, saya mau tahu tuh ketakutan apa sih yang dialami seorang Kak Erwin untuk masuk latihan rohani pemula? Mungkin ini bisa memotivasi ya Bapak Ibu atau teman-teman yang belum ikut LRP, tapi kedengerannya nih LRP banyak ini mungkin sharing Kak Erwin bisa menolong mereka untuk semangat ya mengikuti LRP season berikutnya. Silakan Kak Erwin. Saya sebetulnya berkenalan dengan Ignatian gitu ya, spiritualitas Ignatian itu sudah cukup lama sih gitu ya. Ketika saya kuliah itu sekitar 30 tahun yang lalu. Ketika itu saya kuliah di kampus Trisakti, lalu di sana waktu itu didampingi oleh frater Yesuit. Jadi mahasiswa Katolik di sana didampingi oleh frater Yesuit, dan dalam suatu pelatihan itu kemudian mereka memaksa kami peserta, waktu itu kan masih mahasiswa gitu ya, untuk menghafalkan latihan rohani nomor 23, asas dan dasar. Pokoknya ini apalin mentok, nggak boleh salah kata, pokoknya dihafalin harus hafal gitu ya.
Ya, sudah kami hafalkan gitu ya. Belakangan saya tahu itu latihan rohani gitu ya. Tapi dari sana kemudian saya jadi berkenalan dengan yang namanya latihan rohani. Hanya sebatas hafal latihan rohani asas dan dasar. Latihan rohani nomor 23. Hanya hafal itu aja. Baca bukunya nggak boleh katanya waktu itu harus ada pembimbing rohani. Bukunya berbahaya katanya. Oke. Ya. Jadi terus kemudian, tapi saya penasaran dengan yang namanya latihan rohani, dan saya kemudian banyak membaca buku sih gitu ya. Saya kemudian banyak membaca buku tentang latihan rohani, dan kemudian saya juga kenal dengan bukan kenal, suka dengan buku-bukunya Anthony de Mello. Lalu kemudian salah satu bukunya Anthony de Mello itu ada yang tentang membahas latihan rohani. Dan saya baca juga bukunya gitu ya. Tapi semakin saya membaca, semakin saya bingung dengan latihan rohani. Karena ya kayak, makanya saya istilahnya nyemplung gitu ya. Kayak semacam saya tahu teori berenangnya tuh tahu banget, tapi nggak pernah nyemplung ke kolam renang. Jadi tahu cara berenang, tahu cara berenang saya tahu lah gitu ya, tapi nggak pernah nyemplung. Jadi saya nggak bisa berenang sebetulnya. Nah, kemudian ketika saya ikut CCI, Kaminar Kon Inigo itu kayak semacam saya jadi anak kecil yang kemudian belajar nyemplung, mulai main air gitu ya, kalau bahasa Jawanya kecek gitu ya, main air gitu ya, dan ternyata asik gitu ya, Tapi ketika mau menyemplungkan diri dan berenang itu masih takut gitu ya, karena mungkin waktu dan segala macam itu, sehingga kemudian saya tidak memilih untuk tidak masuk dulu lah gitu. Tapi ketika membaca buku ini, ketika membaca buku Engkau Pesertaku ini, ternyata kalau nggak nyemplung ya nggak berasa kolamnya gitu. Kalau nggak nyemplung ya saya nggak bisa berenang, saya nggak bisa merasakan latihan rohaninya. Jadi ya dan latihan rohani itu bukan sekedar saya dengan Tuhan gitu ya, bukan saya dengan Tuhan, tapi bagaimana ya menurut saya sih Santo Ignatius tidak merancang latihan rohani itu untuk membangun relasi antara Santo Ignatius dengan Tuhan saja gitu ya, tapi menyebarkan kepada semua orang. Dan bagaimana saya bisa menyebarkan latihan rohani ini kepada orang, merasakan asiknya nyemplung di kolam renang Inaksian itu, kalau saya nggak nyemplung juga gitu. Itu sebabnya kemudian saya ya atasnya perlu nyemplung deh. Oke. Iya, baik. Terima kasih Kak Erwin. Teman-teman harus nyemplung di LRP. Jangan baca bukunya aja, katanya harus nyemplung. Itu kata Kak Erwin ya. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silakan ya. Saya beri kesempatan untuk bertanya dengan Kak Erwin. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya mau bacakan satu kesan. Saya bacakan satu kesan ya Kak Erwin. Ya. Ini dari Patricia Kartika di Kudus. Cerita dari para peserta dan fasilitator, ternyata ada beberapa yang mirip dengan kondisi saya, sehingga meneguhkan saya. Baik, sekarang saya ingin satu lagi nih Kak, sebagai penutup Kak Erwin. Saya ingin Kak Erwin membacakan statement terakhir Kak, yang hati-hati bila hendak ... Saya mau langsung mendengarnya dari penulisnya. Supaya kita membangkitkan semangat untuk yang nggak takut, dan sekarang dia harus hati-hati. Silakan Kak Erwin. Iya, saya menulisnya begini teman-teman gitu ya, buat pembaca tulisan ini gitu ya, karena saya menulis panjang lebar ya, panjang itu ya tentang tadi yang saya ceritakan. Buat pembaca tulisan ini, hati-hati bila hendak membaca buku Engkau Pesertaku. Anda bisa tergoda untuk segera mendaftarkan diri mengikuti latihan rohani pemula. Dan bila itu terjadi, mungkin kita akan bertemu di dalam LRP season terdekat. Iya, terima kasih banyak Kak Erwin. Sudah ditunggu ya Bapak Ibu yang belum LRP, ditunggu katanya bertemu di LRP season terdekat. Banyak terima kasih Kak Erwin atas sharing-nya malam hari ini. Selanjutnya Kak Kris, kita mau mendengarkan dari siapa Kak Kris? Baik, tadi dari Kak Erwin sebagai pembaca yang belum pernah nyemplung di kolam yang bernama LRP. Yes, betul. Hari ini kita akan mendengar semacam tanggapan dari salah satu pembaca yang sudah nyemplung, sudah pernah nyemplung menjadi peserta di tentang dia ikut di sesi berapa dan juga kemudian dia menjadi apa, nanti akan saya perkenalkan beliau untuk memperkenalkan diri. Bu Gebi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Kak Esther, selamat malam Kak Kris, selamat malam Romo dan teman-teman semua.
Oke, baik, Bu Gebi, tadi kita kan sudah mendengar pengalaman dari Mas Erwin. Sekarang kita ingin mendengar pengalaman baca dari Bu Gebi. Tapi mungkin sebelum mendengar langsung, boleh kenalan sedikit, Bu Gebi? Ya. Saya Gabriela. Saya tinggal di Denpasar, Bali. Kesibukan saya adalah ibu rumah tangga. Saya adalah alumni LRP Season 1 dan sekarang saya menjadi fasilitator, pernah di Season 7 dan sekarang di Season 9. Waduh, Begitu kenalan saya. berarti komplit ya pengalaman Ibu ya? Ya. Sudah pernah menjadi peserta dan juga fasilitator. Dan sekarang menanggapi bukunya. Baik, Bu Gebi, saya sudah menerima dan juga membaca semacam tanggapan Ibu atas pembacaan buku Engkau Besertaku. Dan saya juga tertarik karena di dalam menuliskan refleksi tanggapannya, Bu Gebi ini menuliskannya dalam 4 bab, semacam 4 pemberhentian, Ibu ya. 4 pemberhentian, katakanlah demikian. Nanti saya akan minta Bu Gebi untuk cerita di masing-masing pemberhentian itu, karena rupanya Bu Gebi juga menggunakan metafora yang sama juga dengan covernya. Kita nanti akan melihat apa yang terjadi di masing-masing pemberhentian. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya akan bertanya lebih dulu untuk mengawali, ketika Bu Gebi menerima buku ini dan juga akan membacanya, kesan apa sih yang muncul pada Bu Gebi? Awalnya saya melihat dari covernya ya. Covernya itu tentang gambarnya seperti yang tadi dikatakan oleh Romo Marwan, yaitu sebuah delman dengan seorang Pak Kusir. Di situ saya lalu ingat pada masa kecil saya lagu anak-anak yang judulnya Naik Delman. Jadi pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik, begitu ya. Itu ingatan saya muncul di situ. Oke, baik. Dan kemudian sewaktu tuk tik tak tik tadi, Bu Gebi tadi seperti yang sudah saya sebutkan, membagi ceritanya ke dalam 4 pemberhentian. Nah, kita akan mulai dari pemberhentian pertama. Di pemberhentian pertama itu apa sih yang terjadi, Bu? Ya, jadi saya menulis ini pas kebetulan hari Minggu juga ya. Hari Minggu mungkin hari terakhir untuk memasukkan deadline-nya ya. Pada hari Minggu lalu saya membayangkan ini hari Minggu saya naik delman itu tadi dengan Pak Kusir yang saya duduk di depan gitu ya. Naik delman itu berkeliling-keliling, jadi karena saya tinggal di Bali, saya membayangkan itu seperti saya jalan-jalan di kawasan perhotelan di Nusa Dua. Di situ banyak penunjuk arah menuju ke hotel A, ke hotel B gitu ya. Intinya seperti itu yang ada di bayangan saya. Lalu saya melihat pemandangan di situ, saya tertarik pada satu judul sebagai pemberhentian pertama saya, yaitu ketika ia meminangku. Lalu saya minta ke Pak Kusir itu untuk berhenti, dan kemudian saya turun. Saya melihat ke dalam, karena background saya arsitek, saya bayangannya itu masuk ke sebuah gedung dan melihat interiornya di dalam gitu ya. Ternyata di dalam itu sangat indah, dan di situ di dinding itu saya melihat satu tulisan seperti kaligrafi begitu, yang tulisannya adalah bertahun-tahun ia hidup bagaikan kekasih yang cintanya hanya bertepuk sebelah tangan kepadaku, karena aku hanya memikirkan orang lain yang malah mengecewakanku. Lalu saya
diam, berhenti sejenak, dan muncul rasa terharu, sedih, kasihan, karena aku ingat juga pada pengalamanku sendiri yang muncul ketika aku ikut dalam LRP season 1 itu. Pengalaman yang beberapa tahun yang lalu. Yaitu sebelum aku itu pengalaman dalam pekerjaan ya. Sebelum aku diminta merencanakan suatu rumah sakit, ada seorang bapak dari lulusan D3 Teknik Sipil yang sudah diminta untuk mengerjakan itu, merencanakan itu oleh klienku. Karena bukan bidangnya, maka alur sirkulasi dan perencanaannya kurang bagus. Sehingga perlu aku perbaiki, hampir total. Seperti itu. Tetapi rekanku itu kurang mau menghargai hasil dari perencanaanku itu. Sehingga tidak mau dia menuliskan namaku dalam lembar-lembar gambar itu. Aku pulang dengan perasaan yang marah, lalu aku pulang dengan perasaan yang marah, jengkel, lalu aku pergi ke tempat biara suster, maksudnya untuk curhat, gitu ya. Tapi di tengah perjalanan itu, aku seperti mendengar satu bisikan yang menegurku bahwa, Gaby, mengapa kamu marah dan jengkel hanya karena namamu tidak ditulis di lembar kertas perencanaan bangunan itu? Aku saja tidak marah dan jengkel ketika kamu tidak menganggapku, padahal aku yang merencanakan kamu seturut gambar dan rupaku loh. Aku ini cinta dan sayang padamu. Kata-kata ini menyadarkan aku bahwa aku telah membuat dia bertepuk sebelah tangan, seperti yang dituliskan dalam refleksi ketika dia meminangku. Lalu aku akhiri kunjunganku di sini dan aku bersyukur boleh membaca tulisan refleksi yang indah ini. Itu pemberhentian pertama. Baik, terima kasih Bu Gaby. Sebelum kita masuk apa yang terjadi di pemberhentian yang kedua, saya juga akan kembali mengundang audiens, teman-teman semua di sini, kalau misalnya punya pertanyaan yang tidak hanya ditujukan untuk Bu Gaby, barangkali juga untuk rekan-rekan penulis atau editor, silahkan disampaikan di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Atau jikalau ternyata ada teman-teman yang sudah membaca bukunya dan ingin menceritakan pengalamannya di kolom chat, juga kami persilahkan. Terima kasih. Baik, Bu Gaby, tadi pemberhentian pertama, kemudian Bu Gaby naik ke delman, kemudian jalan lagi delmannya, kemudian Bu Gaby ternyata berhenti di pemberhentian yang kedua. Apa yang terjadi, Bu? Di pemberhentian kedua itu saya tertarik pada tulisan penunjuk arah ya, penunjuk arah. Itu aku jatuh cinta lagi. Aku jatuh cinta kepadamu lagi. Itu. Seperti yang tadi saya alami ya, saya masuk ke dalam tempat itu. Lalu saya lihat-lihat interiornya, di dalamnya sangat indah. Sangat indah. Sampai tidak terasa air mataku menetes. Ketika aku membaca, hidup yang kujalani sekarang bukanlah hidup, tapi mendekati neraka. Itu karena aku juga pernah merasakan sakit dan sesak di dada, seperti yang pada belasan tahun yang lalu saya alami. Tapi ketika membaca LRP ini merupakan cara Tuhan untuk membuatku jatuh cinta lagi padanya, dan aku setuju dengan pernyataan itu, aku pun merasakan yang sama, jatuh cinta lagi padanya
dan dia suamiku. Sehingga aku pun bisa menyadari juga bahwa aku adalah partnernya untuk membuat dunia lebih baik melalui peranku menjaga anugerah yang Tuhan titipkan kepadaku dengan menjadi seorang istri bagi suamiku dan ibu bagi anak-anakku. Kesadaran ini membimbingku untuk lebih bertanggung jawab dalam mengasihi mereka dalam segala keadaan. Seperti itu, dan aku juga mengakhiri kunjunganku. Dan tak lupa juga aku mengucapkan terima kasih untuk refleksi yang indah ini. Oke. Kemudian Bu Gebi melanjutkan lagi ke pemberhentian yang berikutnya, masih ada 2 lagi. Di pemberhentian yang ketiga, boleh kembali diceritakan Bu, apa yang kemudian terjadi dan apa yang Bu Gebi cecap-cecap di dalam pemberhentian tersebut. Pemberhentian yang ketiga ini, saya tertarik pada tulisan saat Tuhan menyembuhkan aku. Kali ini aku juga melihat lagi, tertarik pada tulisan, peristiwa pahit itu adalah suatu kekuatan bagiku, yang Tuhan mau aku fahami bila sampai waktunya. Ini membawaku pada pengalaman LRP-ku di minggu ketiga. Aku mengingat relasiku dengan ibuku yang kurang akrab. Karena sifat kami sangat mirip. Menjelang saat-saat akhir hidupnya, aku lebih sering menemaninya. Atas saran suamiku, aku menawarkan pada ibuku juga untuk dibaptis dan menerima sakramen perminyakan. Setelah menerima kedua sakramen itu, ibuku berkata, ini loh yang ibu tunggu-tunggu. Dan ibu jangan digandoli. Maksudnya jangan ditahan. Relakan karena ibu mau melayani Tuhan. Aku merasa sedih mendengar kata-kata ibuku. Dan benar, 3 hari setelah dibaptis, hari Seninnya ibuku meninggal. Setelah selesai acara pemakaman, kami anak-anaknya masih berkumpul sampai 7 harinya. Waktu misa hari Sabtu sore, aku melihat ibuku ada dan melayani di altar bersama beberapa malaikat waktu persiapan konsekrasi. Aku seperti tidak percaya. Lalu aku tanya pada Romo pengakuanku, Romo, apakah yang aku lihat itu benar atau hanya halusinasi aja? Benar terjadikah itu? Lalu langsung Romo itu mengatakan, itu bukan halusinasi, itu benar terjadi. Aku langsung mengucapkan terima kasih Tuhan untuk pengalaman iman yang dahsyat ini. Dan melalui pengalaman pahit ditinggalkan, aku dibawa pada pengalaman sukacita. Nah, saya akhiri sampai di situ untuk pemberhentian ketiga. Baik. Wah, semakin seru ya. Saya jadi agak meleleh ini Bu mendengar ceritanya. Lalu Ibu Gebi melanjutkan perjalanannya naik delman ke pemberhentian yang terakhir, yaitu pemberhentian yang keempat. Boleh kembali diceritakan Bu yang terjadi di pemberhentian keempat itu seperti apa? Di pemberhentian keempat itu, kalau kita ingat masuk di area Nusa Dua itu, kita masuk dari tengah. Ya, ini kita yang tadi kita jalan ke kiri, ini sekarang kita harus jalan ke kanan. Jadi kita harus balik arah ke kanan. Ternyata di situ itu adalah jalan cerita kita dan jalan cintanya. Di gerbangnya itu saya melihat tulisan kata-kata Sokrates.
hidup yang tidak pernah dihayati tidaklah layak untuk dijalani. Begitu membaca itu aku teringat percakapan di Zoom yang aku ikuti pada hari Senin 6 Februari itu. Romo juga menuliskan di PPT-nya kata-kata yang sama ketika membicarakan tentang refleksi Ignatian. Lalu aku bertanya dalam hati, Tuhan, apa ini maksudnya? Gitu ya. Lalu aku mulai menapaki dan masuk dan ternyata aku menemukan protokol cinta. Ada tulisan protokol cinta. Yang menarik perhatianku, tulisan ini menuliskan bahwa mengapa aku gagal membangun niat-niat baik itu. Mengapa niatku hanya berhenti sampai niat saja. Lalu lanjutnya, mengapa selama ini gagal membangun niat? Karena niatku hanya berhenti sebagai niatku saja. Bukan niat untuk menanggapi cinta Tuhan. Mengapa aku tidak menanggapi cinta Tuhan? Karena aku tidak bisa memeriksa di mana Tuhan hadir dan mencintaiku. Lalu mengapa aku tidak bisa memeriksa di mana Tuhan hadir dan mencintaiku? Karena aku tidak memohon rahmat untuk merasakan cintanya. Sungguh suatu refleksi yang luar biasa indah dan sangat inspiratif. Saya akhiri itu di penghentian keempat. Baik, di masing-masing pemberhentian menarik sekali karena bahkan untuk pengalaman membaca buku pun Bu Gebi dipandu untuk semacam melakukan perjalanan pulang ya Bu ya, pulang ke beberapa peristiwa hidup gitu, peristiwa yang peristiwa duka, ada juga tadi peristiwa sakit hati juga, dan juga peristiwa yang menyenangkan juga gitu. Jadi dipandu untuk pulang dan pada awalnya melihat peristiwa tersebut dari POV, point of view orang yang barangkali belum begitu disapa oleh Tuhan, dan kemudian bisa melihatnya dalam point of view orang yang sudah dicintai oleh Tuhan secara berlebih-lebih gitu. Terima kasih banyak Bu Gebi untuk sharing dan juga ceritanya yang sangat berkati. Saya sekali lagi mengundang teman-teman untuk mengajukan pertanyaan, tidak hanya untuk Bu Gebi dan juga Pak Erwin, tapi juga untuk rekan-rekan penulis dan juga editor, jika ada. Saya juga akan membacakan salah satu kesan yang sudah masuk ke kami, ada ditulis oleh Kak Katrina Yanuaria dari Jakarta. Kak Catherine menulis, perjalanan rohani yang sungguh luar biasa, karena saya ditarik masuk ke alur cerita untuk turut merasakan perasaan penulis. Terima kasih banyak. Kemudian ada juga kesan dari Kak Erika Listiani di Semarang. Katanya, buku dengan beragam bentuk tulisan dan kisah yang otentik dari tiap penulis, unik dan menarik untuk dibaca. Oke. Kemudian ada juga ini dari Kak Francisca Suniati dari Surabaya. Kesan saya, membaca buku ini memberikan pemahaman baru dan peneguhan terkait relasi saya dengan Tuhan. Dan ini juga ada dari Tangerang Selatan, Kak Bernadita Esther. Oh, rupanya lebih ke pertanyaan ya. Kepada para penulis, bagaimana menjaga konsistensi dan komitmen semangat LRP dalam keseharian? Oke, karena ini pertanyaan, otomatis harus ditanggapi ya. Kayaknya kita minta 1 atau 2 rekan penulis kita ya, Kak Esther, Iya, untuk benar, Kak. untuk menanggapi pertanyaan ini. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana menjaga konsistensi dan komitmen semangat LRP dalam keseharian? Oke, kita kira-kira mau menunjuk siapa ini, Kak? Kira-kira ada yang menjadi volunteer bersedia menjawab Rekan kakak-kakak para penulis penulis? atau editor?
Ada yang berkenan, silakan. Wah, kayaknya mesti kita tunjuk ini Kak Kris. Iya, kayaknya bola panasnya langsung kita lempar aja ya, Kak. Ya, silakan Kak Kris ditunjuk aja, Kak. Oke, siapa ya? Ini karena aku lihat kayaknya Kak Susan sudah maju posisinya. Iya. Dari bahasa tubuh yang kayaknya siap bercerita. Baik, kita akan persilahkan Kak Susan aja ya untuk cerita ya. Iya, silakan Kak Susan. Silahkan Kak. Terima kasih. Waduh, ditembak. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana menjaga menjaga komitmen dan konsistensi dalam RP hidup sehari-hari. Yang pertama saya pikir karena saya tuh berada di dalam satu komunitas ya, itu jadi memaksa saya punya satu rel, itu sih satu yang pertama ya. Jadi ketika saya terus-terusan bergabung dalam satu komunitas itu, jadi mau nggak mau kan karena saya masih bergabung jadi fasilitator, itu mau nggak mau saya benar-benar menjalankannya terus, itu satu. Dan saya merasa sangat bersyukur untuk hal itu. Karena setiap dalam latihan yang saya jalankan, ternyata saya terus-terusan menemukan gitu. Jadi setiap latihan itu seperti kayak satu keping pengalaman disembuhkan, satu keping pengalaman diangkat bebannya. Jadinya dalam satu komunitas ini yang menjaga saya tetap jadi mau nggak mau pasti akan melakukan, itu satu sih, itu pertama. Tapi yang kedua, yang berikutnya adalah saya juga sebenarnya tidak merasa dipaksa juga gitu loh, karena ketika saya sudah mulai mengalami Tuhan gitu ya, saya merasa tersentuh. Ternyata dia ada gitu, ketika saya berkomunikasi, ketika saya berdialog itu dia hadir. Jadi sebenarnya tanpa dipaksa-paksa pun, akhirnya tuh saya terus mencari dia gitu. Kayaknya ada satu titik kerinduan di dalam hati saya untuk terus-terusan mencari dia kayak gitu, mencari Tuhan kayak gitu ya. Lalu ketika saya bertanya, maksudnya karena latihan di dalam latihan rohani LRP itu mengajarkan gitu ya kan, karena kita diajarkan berdialog. Jadi ketika saya bertanya, lalu saya tunggu aja jawabannya. Lalu ternyata memang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ntar saya lagi cuci piring, ntar ketemu jawabannya. Ntar saya lagi ngapain, ntar ketemu jawabannya. Jadinya benar-benar terasa sangat berkomunikasi gitu. Maksudnya benar-benar dia hadir. Saya pokoknya ketika saya apapun kesulitan saya tuh ternyata terasa dia tuh benar-benar hadir gitu di dalam hidup. Makanya saya pikir jadi tanpa dipaksa-paksa pun juga ya memang saya akan menjalaninya gitu loh. Dan ketika semakin setiap menyadari diri, kelebihan saya sadari, kelemahan saya sadari. Lalu ternyata akhirnya saya yang secara sukarela gitu loh. Akhirnya secara sukarela menyediakan diri, oh ya saya kayak harus berlatih misalnya seperti saya kan kadang-kadang kurang konsisten gitu ya, maksudnya agak berantakan gitu, misalnya tiba-tiba bisa dadakan gitu. Akhirnya untuk latihan dadakan itu misalnya saya berusaha konsisten dengan latihannya itu mendoakan malaikat Tuhan kayak gitu loh. Jadi oh ya jam 6 saya melakukan, jam 12, jam 6. Ya, awal-awalnya itu untuk melatih konsisten saya, akhirnya memilih sendiri latihan-latihan rohani apa yang saya akan jalankan di dalam keseharian saya, itu hal-hal kecilnya kayak gitu. Lalu misalnya saya ngerasa kayak jiwa saya kurang kuat gitu, kadang-kadang saya suka lemah gitu saya rasanya, akhirnya saya mencoba untuk berpantang dan berpuasa kayak gitu. Kalau berpantang itu, saya waktu itu kan memilih 2 hari misalnya, hari Selasa sama hari Kamis. Lalu ketika hari Selasa saya pas hari Selasa dan hari Kamis, hari saya berpantang, ternyata tiba-tiba tuh saya tuh selalu ingin, jadi waktu itu saya berpantang kopi karena saya suka kopi. Setiap hari Selasa dan Kamis saya akan selalu otak saya bilang kopi. Tapi ternyata di hari lain itu kok dia nggak ngomong kopi gitu loh. Makanya akhirnya saya ngerasa, oh ya, ya kayak gitulah cara melatihnya hal-hal kecil seperti itu. Lalu akhirnya lama-lama mulai terbiasa. Itu sih jadinya saya pikir akhirnya kita yang sukarela melakukannya sendiri karena akhirnya kita sendiri yang bertumbuh. Saya benar-benar merasa bertumbuh di dalam ini. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Susan untuk latihan rohaninya ya, bagaimana menjaga stamina latihan rohani agar dia tidak berhenti di LRP saja, tapi juga bisa terus berlanjut ya di latihan-pelatihan yang lain juga. Kita masih mau mengundang penulis yang lain Kak, atau kita langsung lanjut baca bukunya saja? Betul Kak, masih ada satu, tapi kali ini kita bacakan karena kebetulan beliau tidak hadir. Oh. Kita akan bacakan
refleksi dari seorang penulis juga. Maaf, dari seorang pembaca yang sudah membaca buku Engkau Besertaku. Kita akan bacakan refleksi beliau. Sharing pengalaman membaca buku Engkau Besertaku. Elizabeth W., 39 tahun, Yogyakarta. Wira swasta. Seorang sahabat di Jakarta mengirimi saya buku berjudul Engkau Besertaku. Mereka menceritakan pengalaman mereka selama menjalani latihan rohani tersebut. Pada mulanya, kesan yang saya tangkap adalah latihan ini dikhususkan untuk pemula. Dalam artian, pemula adalah orang yang belum mengenal Tuhan atau baru saja mengenal Tuhan. Namun ternyata semua itu salah besar. Saya cukup kaget ketika mengetahui bahwa para peserta LRP ini terdiri dari beragam usia. Dari 21 tahun, Maria Sekar, Nadia EN, hingga 55 tahun, Sri Budiatmoko, dan Yohana Tungga Parameswarawati. Profesi dari mahasiswa, dokter, konsultan, pekerja kemanusiaan, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga petani loteng, Katrina Y. Bahkan ada yang berasal dari negara yang berbeda, Malaysia, Shirley Andrew. Yang kesemuanya bukanlah pemula, seperti yang ada dalam benak saya. Mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya menurut saya sudah cukup religius, bahkan sangat religius. Sudah berdoa setiap hari, sudah mengetahui Yesus sedari kanak-kanak, sudah mengikuti sekolah evangelisasi. Bahkan yang amat sangat mengherankan adalah seorang frater mengikuti LRP, Patrick Yoga Sasongko. Yo nggak disongko-songko tenan iki, ya sungguh tidak disangka-sangka ini. Dalam buku ini, saya melihat para peserta mengalami pergumulannya masing-masing. Ada keraguan, keengganan, bahkan pesimisme sebelum akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan dan mengikuti LRP. Seperti Lana yang menulis, saya ragu begitu melihat komitmen yang harus dipenuhi. Tapi rasa haus akan perasaan damai dan dambaan saya memperbaiki relasi dengan Allah membuat saya mendaftarkan diri. Dinda Chandranata menyebutkan, awalnya aku ingin mengikuti LRP dengan sedikit rasa enggan. Tetapi ada sesuatu yang kurasakan, dan entah mengapa, aku merasa itu adalah Roh Kudus yang mendorongku. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti LRP ini. Genduk, yang saat itu sedang dalam kondisi keimanan seperti naik roller coaster, bahkan menulis, tak terpikir sama sekali padaku untuk ikut dalam kegiatan ini sebelumnya. Namun walau ada keraguan, akhirnya aku berpikir, tidak ada salahnya aku jalani LRP. Walaupun aku tak berharap banyak untuk hasilnya nanti. Namun di akhir cerita, mereka tidaklah salah karena telah mengambil keputusan mengikuti LRP ini. Membaca tulisan dalam buku ini, satu persatu dengan sekelumit kisah dramatis mereka, membuat saya berpikir bahwa Tuhan seperti pengarang yang telah menyiapkan dan menuliskan kisah kehidupan sehari-hari mereka dengan kisah cinta yang tak sama antara satu dengan yang lainnya. Meski demikian, mengutip tulisan Lana,
Tuhan bukanlah satu-satunya pengarang dalam hidup saya. Saya pun memiliki andil di dalamnya. Bila berat di salah satu, tentu ceritanya menjadi tidak seimbang. Kini, saya sadar bahwa relasi dengan Allah adalah proses timbal balik. Sebagai manusia, ada kalanya kita mengalami hari-hari buruk. Secara tidak sadar, mungkin kita telah menempatkan Allah lain dalam hati kita. Entah itu studi dan karir kita, bisnis dan keuangan kita, ataupun terlalu memprioritaskan kekasih atau orang lain di sekitar kita. Seperti yang ditulis oleh Yudith Wahyuni, bertahun-tahun ia selalu ada di sisiku, meski aku tidak pernah menyadari keberadaannya. Bertahun-tahun ia hidup bagaikan kekasih yang cintanya hanya bertepuk sebelah tangan kepadaku, karena aku hanya memikirkan orang lain yang malah mengecewakanku. Kita tidak menyadari bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Dari Yakobus 4 ayat 5. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Lukas 16 ayat 15. Kita harus terus belajar bagaimana mengasihi Tuhan dan sesama dengan cara yang benar sesuai kehendaknya. Akhir kata, semua yang tertulis dalam buku Engkau Besertaku ini membuktikan bahwa LRP mampu mengubahkan hidup tiap-tiap orang yang bertekun mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Buku ini bagaikan setitik terang yang memberi harapan dan penerang jalan kepada semua orang tanpa terkecuali untuk kembali kepada Allah Sang Pencipta. Selanjutnya, LRP bukanlah sekedar latihan rohani pemula, namun sesungguhnya juga latihan rohani permanen di sepanjang usia hidup kita. Kemuliaan Tuhan telah dinyatakan melalui Anda semua. Teruslah setia dalam mengasihi dan melayani Tuhan, karena Anda semua adalah perpanjangan tangannya untuk seluruh umat manusia yang begitu dikasihinya. Oi, sudah ya Kak ya? Bagus sekali ya. Ya, cukup dalam ya isinya ya. Cukup dalam sih. LRP bukan sekedar latihan pemula, katanya Kak, permanen sepanjang hidup. Permanen. Dan Dan buat karena teman-teman yang belum mengenal LRP, segera iya, berlatih di sepanjang hidup. Silakan bergabung dengan LRP di season selanjutnya. iya, dan informasinya nanti akan kita sebarkan setelah acara hampir selesai ya Kak ya. Ya, baik Kak Oke. Chris. Baik, kita juga tidak lupa menyampaikan sekali lagi terima kasih untuk semua pembaca yang sudah menyampaikan tadi ceritanya dengan bagus sekali. Dan sesudah ini kita akan ngapain Kak? Ya, kalau tadi kita sudah begitu banyak rahmat yang kita terima ya Kak, dari satu bacaan buku yang sudah dibacakan oleh Bu B, lalu ada tanggapan dari mereka yang sudah membaca, men-sharingkan begitu banyak rahmat yang mereka terima. Dan kita masih akan menerima rahmat berikutnya, closing statement Kak. Oke. Closing statement kita akan dibawakan oleh Romo Petrus Sunu Hardianto SY, yang biasa disapa dengan sebutan Romo Sunu. Selamat malam Romo Sunu, kita sapa. Selamat malam Romo. Selamat malam Esther dan Chris. Silakan Romo. Silakan Romo, monggo. Baik teman-teman, terima kasih boleh mendengarkan sharing pembaca maupun juga membaca tulisan-tulisan ini. Saya akan pakai share screen ya supaya lebih gampang berbagi pengalamannya. Jadi membaca buku Engkau Besertaku, saya sungguh merasa bersyukur. Mengapa? Ternyata latihan-latihan rohani pemula menggerakkan sedemikian banyak pribadi. Tergerak untuk ikut meskipun semula enggan.
juga untuk latihan-latihan. Yang sangat menonjol adalah mencermati gerak batin itu ya, itu luar biasa. Latihan rohani itu memang intinya mencermati gerak batin. Seperti tadi dari Lana, ragu tapi mendamba damai. Linda enggan tapi rasa didorong untuk ikut, itu adalah luar biasa, itu luar biasa pengalaman mencermati gerak batin. Ya. Lalu syukur bahwa pengalaman-pengalaman ini yang sederhana sekaligus luar biasa ini ditulis. Saya senang sekali. Dan seandainya semua ditulis, seandainya seluruh pengalaman teman-teman itu ditulis, pasti itu lebih dari 500 buku ya. Kan sebetulnya banyak sekali. Dan juga latihan rohani 5 minggu itu pasti banyak. Dan itu saya kira suatu saat pasti akan ditulis juga dan disampaikan pada sahabat-sahabat yang lain. Nah, refleksi doa yang ditulis itu merupakan harta berharga bagi setiap peserta. Setiap peserta punya itu pasti ya, buku refleksinya dan tulisan-tulisannya itu. Mengapa? Dari refleksi saya pribadi, menulis refleksi itu sesungguhnya adalah 3 kali mendengar. Pertama-tama mendengar dengan ingatan, diingat. Kemudian ingatan itu ditulis dengan tangan. Ya, didengar dengan tangan. Selanjutnya mata juga mengikuti tulisan itu. Nah, oleh karena itu, keterampilan teman-teman menulis refleksi, sekarang juga menulis buku ini, sangat berharga. Karena itu berarti melatih kemampuan mendengar. Dan akhirnya itu syukur bahwa teman-teman semua, Anda semua sudah murah hati memberi waktu untuk diri sendiri. Dan menemukan ternyata Allah sudah berjalan bersama Anda selama ini. Ini yang sangat menonjol. Jadi kalau membaca tulisan-tulisan dalam buku ini, saya terkesan sekali. Terus terang ya, saya membaca itu unik itu ya. Batin saya ikut bergerak mendengarkan kisah-kisah teman-teman menjalani latihan rohani pemula ini. Nah, Romo Marwan membuat tulisan dalam pengantar itu, latihan rohani pemula merupakan modul latihan rohani kehidupan sehari-hari selama sebulan. Romo Michael Hansen, orang yang luar biasa, saya kenal orang yang sangat baik ya, rendah hati, seorang Yesuit Australia, memformulasikan LRP berdasarkan cara Ignatius. Teman-teman, saya mengalami latihan semacam ini di Melbourne waktu itu, ya, 25 tahun yang lalu, tahun 88, itu saya diajak juga mendampingi rekan-rekan awam, sama seperti ini, dilatih lalu diajak mendampingi. Romo Marwan luar biasa, akhirnya bisa menggerakkan ini untuk kita semua. Berbeda dengan latihan rohani, 30 hari yang menuntut stamina tinggi, ini tulisan Romo Marwan, dan tingkat kedewasaan rohani tertentu, LRP dapat dilakukan oleh siapa saja. Satu-satunya yang diperlukan untuk ikut LRP adalah keinginan, kemurahan hati, dan ketekunan untuk melaksanakan latihan sederhana, serta keterbukaan untuk membiarkan Allah mengerjakan sesuatu dalam diri Anda. Demikian kata Romo Michael Hansen. Ini luar biasa, jadi LRP bisa untuk siapa saja. Nah, mereka ternyata bukan pemula, itu tadi refleksi Elizabeth ya, ini menarik bagi saya. Mereka ternyata bukan pemula. Saya cukup kaget mengetahui para peserta terdiri dari usia yang begitu beragam, profesi begitu beragam, dan semuanya bukan pemula, ya. Semuanya sudah memiliki pengalaman berjalan bersama Allah. Saya melihat para peserta mengalami pergumulan, ragu, enggan, pesimis, akhirnya memutuskan mendaftar. Teman-teman ini luar biasa. Ini inti dari latihan rohani itu mencermati gerak batin. Ini seperti Ignatius waktu di Loyola, Ignatius waktu di Manresa, dia belajar mencermati gerak batin. Apa rasa yang muncul, apa nalarnya atau alasannya. Tuhan seperti pengarang yang telah menuliskan kisah kehidupan sehari-hari mereka dengan kisah cinta yang unik, tidak sama, betul ya. Latihan-latihan rohani ternyata cocok untuk segala usia, untuk beragam profesi, untuk mengolah berbagai macam pengalaman. Bapak Ignatius dalam catatan pendahuluan latihan rohani dalam
anotasi 18 dan 19, membuka kesempatan bagi setiap pribadi untuk menjalani LR sesuai dengan situasi dan kondisinya. Latihan rohani harus disesuaikan dengan keadaan mereka yang berkehendak melakukannya, yaitu umur, pendidikan, bakat, dan kemampuan mereka. Demikianlah setiap orang hendaknya diberi latihan-latihan yang lebih menolong dan lebih berguna sesuai dengan kehendak mereka untuk menyediakan diri, ya, waktu, dan seterusnya. Kemudian, ternyata Tuhan hadir dan berkarya. Ini refleksi Erwin tadi ya. Tenang sekali, terima kasih Erwin atas refleksinya. Namun rupanya saya salah begitu Erwin nulis ketika mulai membaca satu demi satu cerita yang disampaikan dalam buku Engkau Besertaku. Saya bisa turut merasakan bagaimana Tuhan sungguh hadir, menemani, dan turut bekerja di dalam hidup mereka. Mereka yang membagikan kisah hidup karena mengikuti LRP. Beberapa persoalan hidup yang diceritakan tampak mirip dan serupa dengan persoalan hidup saya. Teman-teman, ini asli ini ya. Jadi memang betul membaca buku ini pun saya merasakan, oh ini mirip dengan pengalaman saya, oh ini mirip dengan pengalaman temanku itu, dan seterusnya. Nah, tujuan latihan rohani tidak lain adalah mengenali dan merasakan Allah yang ternyata hadir, menemani, dan turut bekerja di dalam hidup setiap pribadi. Teman-teman, ini dikenal sebagai kontemplasi untuk menghidupi cinta atau amorem itu ya. Teman-teman sudah mencobanya juga di minggu keempat, kelima itu. Jadi latihan rohani itu untuk apa? Untuk merasakan Allah yang mencintai. Allah yang hadir, menemani, dan turut bekerja bahkan dalam hidup kita masing-masing. Banyak orang tidak sempat memperhatikan hal ini dalam hidup. LRP telah membantu banyak orang untuk menemukan mutiara berharga. Yaitu apa? Allah yang hadir. Tadi refleksi-refleksi kelihatan sekali. Allah itu hadir, menemani dan turut bekerja dalam setiap pribadi. Ini luar biasa. Nah, semua yang tertulis dalam buku ini membuktikan bahwa LRP mampu mengubah hidup tiap-tiap orang yang bertekun mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, ini yang saya sebut transformatif ya. Tadi Gaby itu luar biasa memberi catatan-catatan itu naik delman istimewa tadi ya. Melihat keindahan. Hal yang indah, sesuatu yang cantik selalu mentransformasi. Ya. Dalam latihan-latihan rohani tampak para peserta menemukan keindahan. Aku bukanlah dosa-dosaku. Nah itu ya. Jadi itu indah sekali itu. Peristiwa pahit itu adalah suatu kekuatan bagiku yang Tuhan mau aku pahami bila waktunya tiba. I am working on new me. Rupanya aku diajak untuk menemukan Tuhan dalam pekerjaanku. Tuhan tidak hanya ditemukan dalam doa-doa hening. Teman-teman, ini saya tangkap sebagai contoh-contoh keindahan ya yang membuat seorang pribadi berubah. Selanjutnya LRP bukanlah sekedar latihan rohani pemula, namun sungguhnya juga latihan rohani permanen ya. Menarik sekali komentar tadi ya yang di sepanjang hidup kita. Teman-teman, ini memang benar. Kita diundang untuk melanjutkan latihan rohani ini. Jadi teman-teman ternyata mengalami transformasi. Itu yang saya tangkap. Dan itu yang bisa kita bagikan pada setiap sahabat ya, yang berjumpa dengan kita. Untuk memberikan latihan LRP pun tidak harus perlu pelatihan khusus. Romo Hansen bahkan percaya seseorang yang pernah melaksanakan LRP semestinya dapat memberikan kepada yang lain, asal dia mau sedikit belajar dan memiliki seorang mentor yang mendampingi. Dan memang seperti itulah yang Romo Marwan alami. Pada pertengahan April 2015, hanya 2 hari saya diajari bagaimana cara memberi LRP. Setelah itu, Romo Marwan langsung diterjunkan untuk membuat LRP, memberi LRP pada 9 orang umat paroki Forbes di pedalaman New South Wales. Dan saya juga melihat teman-teman itu sangat murah hati menjadi mentor. Tahun 2016 ya, saya mengikuti LRP ini, mengikuti artinya memperhatikan.
waktu itu sebagai Provinsial Serikat Yesus bersama para konsultor. Terus mengikuti, dalam konsul-konsul itu mengikuti bagaimana perkembangannya. Ya, kadang-kadang merasakan apakah ini pas apa tidak. Tapi sekarang saya bisa mengatakan luar biasa. Kami melihat ini nanti akan seperti apa dan seterusnya. Kami gembira, saya gembira sekarang bahwa ternyata LRP luar biasa. Dari 2016 ya, pelan-pelan Romo Marwan dan teman-teman semua mengembangkan ini sampai sekarang sudah ada beberapa batch itu ya. Dan saya secara pribadi itu bersyukur sekali bahwa akhirnya Provindo ya bisa menawarkan ini pada teman-teman dan pasti nanti akan banyak membantu teman yang lain. Ini juga menarik, celebrate your failures. Rayakan kegagalanmu. Ini dari Romo Nicholas, Romo Jenderal Adolfo Nicholas. Lanjut Pak, kita berhenti di ujung jalan itu ya. Aku menapak masuk dan menemukan protokol cinta. Mengapa aku gagal membuat niat-niat baik? Mengapa niatku hanya berhenti sebagai niat saja? Mengapa aku tidak bisa memeriksa di mana Tuhan hadir dan mencintaiku? Sungguh refleksi yang luar biasa dan sangat inspiratif. Akhir kata, aku merasa sangat dibekali dan bersyukur oleh sharing teman-teman dalam buku Engkau Besertaku. Dan sangat terasa bahwa Tuhan hadir dalam perjalanan latihan rohani pemula yang teman-teman dan aku lakukan. Ini tadi dari Gaby. Banyak orang mengira doa yang macet atau latihan-latihan yang kering adalah buruk. Sama sekali tidak. Saya itu malah bersyukur kalau para novis di Girisonta ini macet doanya. Karena apa? Doa yang kering seringkali merupakan pintu masuk Allah dan undangan bagi kita untuk mengunjungi ruang-ruang perjumpaanku dengan Allah yang masih terkunci. Dan aku lupa di mana aku menaruh kuncinya. Jadi pengalaman-pengalaman kering, macet itu sesungguhnya adalah rahmat besar. LRP bisa menjadi kesempatan menemukan kunci yang aku lupa ku taruh di mana. Ini sangat menarik. Akhirnya, teman-teman, ini saya kutip dari Romo Nano. Selamat melanjutkan latihan-latihan rohani. LRP adalah langkah awal menuju menu lengkap. Artinya siapapun yang sudah menjalani LRP diharapkan terus berlatih dan akan bisa menjalani latihan rohani menu lengkap. Kalaupun seseorang tidak dimungkinkan menjalani menu lengkap, jangan khawatir. Hal yang paling penting adalah melakukan latihan rohani setiap hari. Ini pesan Romo Nano dan saya sangat setuju. Sangat setuju. Teman-teman yang pengen menu lengkap, silahkan. Kita bisa bersama-sama menjalani latihan rohani lengkap. Yang tidak apa-apa. Latihan rohani setiap hari sangat penting. Maka selamat membagikan buah-buah latihan rohani, selamat melanjutkan latihan-latihan. Terima kasih teman-teman. Baik, banyak terima kasih Romo Sunu untuk peneguhan-peneguhannya ya. Kuncinya yang terlupa, silakan kembali berlatih. Kita berikan reaction, apresiasi kepada Romo Sunu. Ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi ya Romo Sunu. Sama-sama. Baik Kak Kris, kita sudah begitu banyak rahmat ya. Tadi ditambahin lagi oleh Romo Sunu. Betul. Selanjutnya kita punya apa lagi nih Kak Kris? Oh iya, padahal itu baru pisang gorengnya ya Kak ya. Ya. Saya suka analoginya, jadi menyebut LRP sebagai pisang goreng. Makan pisang goreng saja sudah banyak sekali rahmatnya ya. Apalagi kalau kita makan nasi goreng ya, latihan rohani versi komplitnya ya Kak ya, bakal jauh lebih banyak. Semoga saja rahmat-rahmatnya. Baik. Semangat berlatih ya Kak? Betul, dan semangat berlatih. Dan oh ya, kita juga akan menyapa Romo Sindunata yang terima kasih banyak karena sudah berkenan juga untuk hadir di Book Talk pada malam hari ini. Selamat malam Romo, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Kemudian agenda berikutnya kita akan apa Kak?
kita mau mengingatkan dulu ya. Nanti Oh iya, mengingatkan untuk ada link betul. refleksi. Semoga Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengisi link refleksi yang akan dikirimkan melalui kolom chat. Iya. Jarang-jarang ya Kak ya ada ikut acara dan kita setelah ikut acara disuruh mengisi refleksi ya. Kayaknya baru di komunitas LRP aja gitu. Supaya berlatih Kak, itu Supaya salah satu berarti cara juga. berlatih. Betul. Ya. Ini icip-icipnya Kak ya. Iya, benar. Oke. Oh, dan juga bagi para para audiens yang pada hari ini hadir dan pada akhirnya juga mungkin tergerak untuk ikut membaca semua judul seperti yang sudah dikirimkan informasinya oleh rekan kami. Silakan pesan bukunya di nomor WhatsApp yang sudah tertera ke Mas Anang dengan harga yang sangat terjangkau ya Kak ya untuk bukunya. Kemudian juga kalau juga teman-teman tertarik untuk tidak hanya membaca bukunya, tapi juga tertarik untuk mencicipi LRP itu sendiri, silahkan sering-sering pantengi Instagram kita ya Kak, ada Instagram Latihan Rohani Pemula. Di sana teman-teman nanti akan bisa melihat informasi-informasi kapan-kapan saja LRP setiap angkatan itu dibuka. Gitu. Kemudian untuk Punta 3 yang berenang dalam harapan akan dilaksanakan tanggal 14 Maret pukul 19.30. Infonya menyusul. Tetap Oke. pantengin ya Kak. Tetap pantengin, betul. Oke. Latihan Rohani Pemula. Oke. Nampaknya kita sudah di ujung acara ya Kak ya? Ya, tanpa terasa waktu Iya, sedih berjalan. sekali. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi banyak terima kasih kita ucapkan ya Kak, baik kepada penulis, pembaca, editor, semua yang telah membantu hingga buku terlaksana dan acara malam ini juga dapat terlaksana. Betul. Juga kepada para romo yang sudah berkenan memberikan banyak sharing serta kehadiran. Juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri, ya Kak, kita abadikan Kak pertemuan kita malam ini dengan foto bersama. Silakan Oh iya. membuka kameranya. Oh iya, Sudah boleh. banyak rahmat, berikan senyum yang termanis, terbaik. Salah satu ciri orang yang sudah diberi rahmat adalah membuka kamera dan tersenyum ya kan? Oke. Baik, silakan. Saya akan mengambil foto. Silakan berikan senyum yang terbaik. Ada 4 layar. Yang layar pertama, 1, 2, 3. Sebentar. Layar kedua, tunggu belum. Tunggu. Oke. Layar kedua, silakan dibuka. Layarnya masih belum ada yang terbuka. 1, 2, 3. Oke. Kemudian layar ketiga, silakan membuka layar. 1, 2, 3. Dan layar terakhir 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sudah, Kak. Baik, para romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, kita akan menutup acara kita malam hari ini dengan doa penutup dan diakhiri berkat oleh Romo Sunu. Silakan Kak Susan untuk membawa kita dalam doa penutup. Oke. Teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya dan terima kasih. Kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kita membuka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menengok kembali. Tuhan, bila ku tengok kembali hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun di belakangku, aku harus mengaku, banyak yang aku mau ternyata tidak terjadi seperti harapanku. Bila ku kenang kembali apa yang terjadi, apa yang kuharapkan berhasil, ternyata gagal. Apa yang kudamba memberi kepuasan, ternyata menenggelamkanku ke dalam kekecewaan. Apa yang kuimpi-impikan menghibur aku dengan kebahagiaan,
ternyata lebih melumurku dengan penderitaan. Tuhan, apa-apa yang aku rencanakan ternyata membentang jadi berantakan. Tuhan, tak ada gunanya sekarang aku mengeluh. Aku ingin berhenti dengan ratapanku di hadapan-Mu. Aku ingin menenangkan hatiku, namun di hari-hari mendatang, berikanlah kepadaku kekuatan untuk menanggung apa saja yang tidak aku inginkan dan harapkan. Aku percaya Engkau akan menemani aku untuk selalu membenarkan dan memurnikan keinginanku, rencanaku, dan harapan-harapanku. Tuhan, tolonglah aku untuk meletakkan kepercayaanku kepadamu. Mohon berkat dari Romo Sunu. Tuhan bersamamu. Dan bersama Tuhan. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas-komunitas kita, sahabat-sahabat kita seperjalanan dalam latihan rohani, dan perjalanan latihan-latihan rohani kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Romo Sunu. Terima kasih Romo Sunu. Terima kasih panitia. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi link refleksinya. Kasih Romo Sunu. Terima kasih Romo Sunu, Romo Sindu kehadirannya, Romo Marwan. Sama-sama.